Ya, halo sahabat, para trainer, people developer, coach, juga HRD. Ini akan ada terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau tidak kita sikapi, kita siapkan, maka apa yang kita lakukan bisa sia-sia atau bahkan hanya membuat dampak yang sangat kecil. Karena akan ada perubahan sangat luar biasa sebelum AI dan setelah AI ini. Jadi kita harus tahu akan banyak sekali perubahan bagaimana cara memimpin. Karena apa ya? Satu, produktivitas, fokus kita harus mulai bergeser. Kemudian banyak juga harus berbeda. Instruksi, komunikasi, banyak hal. Ini sekarang saya mau bahas ya kira-kira apa yang akan terjadi sebelum AI dan nanti setelah pasca atau sekarang ini zaman AI. Ini akan banyak sekali terjadi perubahan-perubahan termasuk dalam mendevelop orang, mendevelop tim kita. Perubahannya sangat drastis, jadi ini harus diwaspadai. Perubahan yang pertama dari aspek peran leader ya. Kalau dulu kan kontrol manual, teknis gitu. Hal-hal teknis tentu setelah AI ini akan sedikit berkurang teman-teman, karena ya sebagai contoh misalnya Anda seorang IT manager menyuruh anak buahnya untuk programming, dulu lama 3 hari 1 minggu, tapi sekarang dengan bantuan AI bisa script, dia harus hanya bisa memberikan komen-komen perintah-perintah yang sesuai ya. Itu ibaratnya kita bicara dengan AI saja, mereka buatkan program. Jadi bahkan bisa Anda sendiri direct ke AI gitu. Tapi kalau dengan anak buah, jadi harus mengajari anak buah hal-hal yang tadinya sifatnya itu mengarah teknis, kontrol langsung, sekarang justru ke coaching ya, sense maker, mengarahkan makna dan juga fokus pada value dan impact-nya. Ini perubahan peran leader yang luar biasa yang teman-teman leader yang sekarang harus mulai bergeser. Dengan arti kata memang para leader harus tahu kira-kira AI bisa apa ya, nggak mesti melakukan AI bisa apa sehingga Anda bisa memerintahkan kepada anak buah dengan sangat efektif. Dan skill utama kalau dulu sebelum zaman AI itu adalah skill-skill yang sifatnya hard skill dominan itu ya, prosesnya manual. Bayangkan sekarang ya, misalnya contoh untuk membuat surat undangan rapat saja kan tinggal perintahkan, buatkan saya surat undangan rapat, selesai ya. Anda dulu nyuruh anak buah ya, sekarang berarti hard skill itu bergeser teman-teman, jadi ke critical thinking. Jadi di zaman AI critical thinkingnya harus kuat, logiknya harus kuat ya. Kemudian visi terhadap pekerjaan juga harus lebih kuat. Nah, human skillnya yang harus justru bukan hard skill, tapi human skillnya, termasuk nanti kecerdasan berkomunikasi dengan AI ya. Mungkin orang sekarang bilang prompt gitu ya, tapi di sisi lain Anda bisa melatih kecerdasan Anda berkomunikasi dengan AI itu sendiri. AI bisa disuruh bikin apa saja, bahkan disuruh minta pendapatnya, bahkan disuruh script, bikin program. Jadi kalau Anda pengen bikin landing page itu bisa suruh langsung bikin sampai script HTML-nya. Kalau pakai PHP-nya udah jadi, tinggal Anda upload ke website, jadilah. Tuh lihat seperti itu. Nah, human skill dan AI skill berarti. Jadi para leader wajib tahu, paling tidak, bisa begini, minim ya, tahu kemampuan AI, punya wawasan tentang AI, sehingga kalau Anda menyuruh anak buah, tolong buatkan itu dong surat atau email yang menarik agar mau bergabung atau mau mendaftar atau mau membeli, AI bisa membuatkannya ya, betul ya, tinggal suruh. Kalau kurang bagus Anda tinggal protes, tolong dibikin lebih provokatif. Kurang bagus, tolong protes lagi, tolong diperbaiki supaya hooknya lebih kuat. Kurang bagus, Anda bisa ngomong lagi, tolong bikin call to actionnya yang bagus. Lihat tuh. Nah, terus kemudian buat dalam bentuk HTML, upload. Jadi lihat, kalau punya skill AI tentu pekerjaannya jauh lebih produktif. Yang berubah juga sangat drastis. Sebelum AI dulu kalau kita mengambil keputusan, nah ini dalam pengambilan keputusan ya teman-teman, bahwa berdasarkan pengalaman, berdasarkan intuisi, betul ya. Nah, ke depan atau sekarang sudah mulai tidak boleh itu hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi. Justru sekarang itu data driven, berdasarkan data. AI insight bisa tuh ya.
keputusan yang adaptif. Jadi data driven sangat mudah didapatkan, bahkan AI bisa memprovide beberapa informasi penting dalam pengambilan keputusan, ya. Kemudian menganalisa, bahkan juga bisa dari laporan penjualan Anda bisa upload mohon dianalisa, ya. Itu mereka bisa mengasih usulan. Bahkan kalau Anda misalnya trading pun Anda bisa tanya ini kira-kira akan naik, akan turun, segala macam, harus buy atau sell, kalau itu bisa. Jadi keputusan sekarang sudah berdasarkan data. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok. Jadi teman-teman sebagai leader harus mulai lincah gitu ya, lincah berkomunikasi dengan artificial intelligence ini, sehingga ketika Anda memimpin, Anda sudah punya senjata. Anak buah bikinkan ini yang selama 7 hari, sekarang harusnya 7 jam selesai. Ya. Banyak sekali itu, sangat produktif ketika Anda sangat cerdas, sudah based on AI dalam mengambil keputusan. Ini dalam dunia pelatihan yang ada perubahan besar seharusnya, ya. Kalau dulu biasanya manual, dulu adalah massal, walaupun itu masih boleh ya, misalnya dari sesi seremonial, motivasi atau hal-hal yang membutuhkan engagement antar karyawan. Namun ke depan itu sifatnya akan menggeser atau bergeser ke AI itu lebih personal, kemudian AI based development, ya. Jadi teman-teman memang base-nya itu AI. Jadi tim Anda memang harus lincah, punya skillful di bidang AI. Bagaimana cara memerintah, bagaimana AI bisa membantu pekerjaan anak buah Anda. Administratif pasti beres, itu betul ya. Jadi hal-hal seperti itu. Bahkan misalnya aplikasi pun sudah sangat mungkin dibuat dengan AI tanpa susah payah. Jadi apapun yang Anda inginkan, misal Anda pengen report segala macam, komen, kemudian dia akan buatkan reportnya. Jadi mungkin nanti bisa saja terjadi pekerjaan orang IT department juga akan turun gitu, karena skill itu bisa dikuasai oleh mungkin Anda orang accounting, anak buah accounting, ya. Jadi dalam mengembangkan karyawan, jangan pernah lupakan bahwa akan ada tools asisten yang sangat keren, bahkan tanda kutip gratis, super asisten. Disuruh apa aja nurut, disuruh apa aja mau, disuruh apa aja memprovide hal-hal yang lebih baik. Nah, ini cara mengembangkannya tentu sangat beda. Nah, leader di zaman AI akan beda dengan leader di zaman masih manual atau yang sebelum zaman AI. Bagaimana memotivasi karyawan di zaman AI, justru akan ada perubahan besar juga nih teman-teman. Mungkin selama ini Anda melakukan insentif, target, kontrol kerja, itu memotivasi tim, betul ya. Di zaman AI akan ada pergeseran yang cukup signifikan karena produktivitasnya akan sangat tinggi untuk bidang-bidang tertentu, yaitu Anda harus mengenakan purpose, ya, tujuan, meaning, makna, kemudian otonomi, trust, itu penting. Jadi akan ada perbedaan ketika dulu memotivasi dengan target, insentif, kontrol kerja yang ketat. Nanti setelah AI ini, leader harus punya skill untuk menanamkan, mengisi purpose, meaning dari pekerjaan-pekerjaan itu. Dalam menilai tim juga akan melakukan akan ada pergeseran. Yang dulu biasanya menilai tim itu dengan penilaian tahunan, reaktif gitu kalau ada kejadian-kejadian ini. Nah, di zaman AI ini akan ada pergeseran yang luar biasa, ya, biasanya sangat cepat, maka itu dibutuhkan real time feedback gitu ya. Ya sepertinya nggak delegation gitu ya, tapi ya itu real time feedback karena cepat. Kemudian predictive performance, memprediksi performa itu nggak tahunan, nanti sudah terlambat itu. Bahkan ini dalam tempo 1 hari diimplementasikan ternyata kurang bagus, jadi ada predictive performance nanti seminggu, sebulan gitu. Nah, teman-teman leader harus punya kepekaan, kecerdasan, dan gegesitan dalam menilai performance secara dalam tanda kutip lebih real time. Bagaimana mengenai cara kerja? Ya pasti ikut perubahan ya. Kalau dulu base misalnya jam 8 sampai jam 5 itu kan, kemudian aktivitas fisiknya hadir, absen segala macam. Ya itu bisa jadi nanti akan menjadi sangat kuno, atau bahkan sekarang udah menjadi sangat kuno, sangat dalam arti tidak efektif. Karena di zaman AI ini nanti bagusnya adalah outcome base, ya. Base-nya dari performance, kinerja, produktivitas.
ya, kemudian secara hybrid dan digital. Jadi cara kerjanya memang beda. Sangat mungkin work from home masih efektif, sangat mungkin work from cafe ya, di tempat-tempat yang lebih nyaman kalau itu sifatnya memang bisa dikerjakan, baik itu administratif, misalnya accounting pun ya, yang biasanya dikerjakan di kantor gitu, mungkin bisa dikerjakan di luar, atau bahkan nanti cenderung semuanya sudah integrated, otomatisasi, hampir paperless, semua sudah masuk data. Jadi orang accounting report neraca rugi laba udah otomatis gitu ya, bahkan transaksi journaling otomatis. Jadi sifat-sifatnya mungkin lebih kontrol gitu karena otomatisasinya sudah sangat dahsyat. Perubahan juga terjadi di dalam budaya kerja. Budaya kerja di zaman manual itu kan stabil, hierarkis kan gitu ya. Kemudian minim dari percobaan-percobaan, minim eksperimen. Tapi setelah AI ini tentu lebih agile, lebih lincah. Ya, karyawan lebih lincah. Leader harus membentuk suasana, mendorong semua tim itu sangat agile, learning culture, belajar terus, ada sesuatu yang baru pelajari gitu kan. Kemudian bikin istilahnya safe to fail gitu ya. Jadi boleh juga apa itu kalau safe to fail ya, boleh gagal tapi aman gitu ya, dengan analisa yang bagus, kegagalan yang sifatnya masih bisa ditoleran, kecil, kemudian untuk menemukan feedback agar kita melakukan hal yang jauh lebih baik. Tuh beda sekali ya teman-teman, kita dibutuhkan kelincahan. Leader juga harus seperti itu, menyesuaikan untuk membentuk anak-anak ini menjadi lincah, baik terutama secara pikiran dan aktivitasnya, nggak mesti fisiknya bolak-balik, tapi ketika ada teknologi baru, ketika ada AI baru, kita ada kemampuan baru, itu benar-benar lebih adaptif, lebih akseleratif dengan sangat cepat. Teman-teman itu nanti bisa menyesuaikan, bahkan memanfaatkan. Terus gimana peran HR ya? Peran human resource di zaman sebelum AI itu administratif, compliance kan gitu ya. Nah setelah zaman AI harus ada perubahan tuh. Jadi semacam talent arsitek gitu ya, arsitek talent ya, itu human resource, mengarsitek, mendesain, mengkonstruksi talent itu menjadi kekuatan sumber daya yang luar biasa. Jadi HRD punya peran yang kedua itu builder. Jadi HRD selalu membangun kemampuan timnya itu dengan teknologi AI yang ada, dengan situasi yang sudah benar-benar berbeda. Jadi HRD yang selama ini administratif compliant, sekarang di zaman AI benar-benar harus fokus untuk talent architect, kemudian capability building. Bagaimana dengan mindset? Ya kalau dengan mindset, ya dulu sebelum AI merasa paling tahu gitu ya, kontrol penuh gitu. Peran leader kan seperti itu, kontrol penuh, lebih tahu. Nah ini pasti zamannya berubah karena informasinya tidak top down gitu ya, jadi bisa dari arah mana saja. Artinya setelah AI ini harus belajar bersama AI. Jadi kalau model sudah paling tahu, bisa kalah gitu ya, bisa kalah cepat sama anak buah, bahkan informasi bisa cepat duluan anak buah baru kita. Jadi peran leader benar-benar belajar bersama AI, kolaboratif dan juga refleksi. Oke. Nah itulah teman-teman perubahan yang terjadi dan akan terus terjadi, akan membuat banyak keputusan Anda harus berubah supaya lebih punya impact yang lebih kuat, baik dalam mendevelop timnya, bentuk-bentuk pelatihannya itu pasti akan mengalami pergeseran. Bagi Anda trainer juga harus waspada ya, harus terus belajar apa sih AI yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai Anda mengajar ternyata ya timnya udah tahu, sangat mudah, buka ChatGPT tahu, buka Google tahu. Udah nggak penting lagi. Makanya nanti juga dalam dunia pelatihan, trainer itu yang biasanya mengajar itu akan bergeser menjadi seorang arsitek atau bergeser menjadi seorang navigator. Jadi kita berpikir bagaimana membuild sebuah tim secara utuh untuk menjadi tim yang produktif juga based on AI. Jangan menghindar dari AI. Ya, jangan belajar AI nanti kamu nggak cerdas. Ya, dulu orang berpikir anak-anak itu gimana huruf A bisa muncul di screen, belajar A, ada bilangan biner, kemudian masuk ada American Standard Code, betul ya.
Tapi anak-anak zaman sekarang itu udah black box, ya udah itu sudah ada, nggak usah dipusingin lagi. Bahkan Anda pun juga mungkin masih bingung kenapa keyboard kita ini QWERTY nggak diubah-ubah, padahal dulu kan berasal dari mesin ketik biar nggak nyangkut. Nah itu kalau kita mau menang, kalau Anda masih berpikir wah orang pakai AI nggak keren, nggak pinter gitu ya, ya bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah dalam arti memang kerja lebih efektif. Misalnya peran sekretaris itu bisa jadi hilang tuh ya, karena bos bikin surat undangan sama nyuruh sekretarisnya sama-sama mudahnya kan. Dewi bikin surat undangan tanggal sekian, sama dengan menyuruh AI buatlah surat undangan tanggal sekian jam sekian untuk membahas ini, enter, sudah jadi surat undangannya. Lihat, oke. Nyuruh membuat halaman landing page semudah itu, nyuruh bikin artikel semudah itu, nyuruh bikin skrip untuk promosi semudah itu. Jadi kita juga ya harus memanfaatkan itu. Masih ingat dulu ada Gojek yang dipukulin Opang ya, ojek pangkalan ya, karena apa? Opang belum tahu manfaatnya Gojek, kelebihannya Gojek. Tapi setelah tahu nggak ada Opang lagi kan, nggak ada keributan lagi, semua Opang udah jadi Gojek. Nah ini gelombangnya seperti itu teman-teman. Tidak akan pernah ada orang yang menang melawan teknologi, tapi juga jangan kalah dengan teknologi. Dalam arti teknologi itu kita manfaatkan, AI kita manfaatkan ya. AI itu tergantung kitanya, kita tetap yang mengambil keputusan, kita tetap yang nyuruh. Namun ini adalah super asisten yang banyak bisa membantu dalam dunia kerja. Jadi akan banyak perubahan di dunia kerja, terutama yang administratif dan segala macam. Maka dalam membentuk leader juga jangan membentuk leader-leader yang kolot sehingga perubahan yang ada di organisasi Anda jadi malah terganggu.